kayak didobrak kayak gitu, ada bekasnya. Gue pernah gampang masalah itu mah gue pindahin nanti. Gue nanti datang ke rumah kalau cerita cuman penampakan doang terus baru dari suara-suara kayak gitu gampang lah. Ibu bapak pernah ngelihat ada anak kecil lari-larian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, kumpulan cerita horor yang akan membuat kita semakin mengerti bahwa sesungguhnya kita berdampingan dengan mereka. Balik lagi bareng gua M Saputra. Kali ini kita sudah kedatangan seseorang yang sempat viral beberapa waktu lalu dengan cerita pocong kelilingnya. Ini dia, langsung saja ada Bang Arya. Halo Bang, apa kabar Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kira-kira bisa diceritain nggak Bang secara singkat dulu cerita apa sih yang mau dibawain di channel kita berdampingan Oh ini? ya. Yang pertama makasih juga nih udah dikasih kesempatan buat datang ke sini, silaturahmi di sini ya. Kali ini gue mau cerita soal pengalaman gue di mana di tahun ini sih, masih kejadiannya di tahun ini di mana gue terlibat satu proses di mana ada kejadian-kejadian aneh di sebuah rumah di Sukabumi sih. Pokoknya itu di rumah itu banyak gangguan-gangguan yang bikin ya mungkin bisa bikin semuanya ketakutan penghuni rumahnya itu. Oke, jadi teror-teror di suatu rumah. Iya. Oke, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, jangan lupa untuk terus ikuti video ini sampai habis. Langsung saja, inilah kisahnya. Oke, awalnya tentang yang mau gue ceritain ini, gue diundang sama teman gue, katanya, Kang lu ada acara gak? Ada kesibukan gak? Kenapa? Gue mau ini nih, ada perlu. Nah, oke kan gue ketemu sama temen gue itu, Adit namanya. Adit bilang ke gue kalau saudaranya itu baru aja ngebangun rumah. Nah, bangunan rumahnya itu baru 1 bulan, 1 bulan lah. Terus ditempatinnya baru 2 minggu. Nah, diceritain ke gue, katanya, Kang, saudara gue tuh digangguin. Jadi di rumahnya itu bokap gue, nyokap gue, terus sama kakak gue ini istrinya itu diganggu terus nih rumahnya itu, banyak kejadian aneh. Gue minta coba lu cek ke sana gitu kan. Ya udah kan, awalnya gue minta dulu tuh, emang posisinya di mana rumahnya gitu kan. Lu ada foto-fotonya nggak? Terus kejadian-kejadian apa aja? Gue sebelum ke tempatnya, gue mau lihat dulu nih, misalkan dari gue bikin satu proses di mana nantinya gue mau lihat dulu nih situasi kondisi yang nanti gue hadapin kalau ke sana gitu kan. Nah, jadi ceritanya teman gue tuh, kan ini tanahnya tanah kakek nenek gue udah dari dulu kan. Terus dibangunin lah rumah. Udah kejadian anehnya itu, saudaranya, kakaknya itu bilang kalau tiap malam itu bokapnya pernah lihat cewek pakai gaun. Jadi bokapnya mau ke kamar mandi katanya, mau ke kamar mandi, terus ada suara kayak di kamar mandi lah. Oh berarti kamar mandi kan ada orangnya nih. Nah bokapnya itu kan nunggu nih di luar, lama kan. Nah terus dia ke dapur, nunggunya di dapur aja mungkin kan. Jadi si kamar mandi itu dekat dapur. Pas ke dapur, baru jalan dia ngeliatin ada cewek pakai gaun, kayak gitu kan. Nah nggak jadi tuh, si bapak itu nggak jadi. Terus balik lagi katanya ke kamarnya, cerita ke istrinya kan, ke ibunya teman gue itu. Udah kan, nah itu kejadian yang pertama. Terus
Ternyata sebelum si bapak itu ceritain kayak gitu, dia ngelihat cewek pakai gaun, istrinya kakak temen gua itu pernah ngelihat cowok nih pakaiannya malah mirip hampir kayak bapak katanya. Kayak bapak itu sama juga di kamar mandi juga. Mau ke kamar mandi ada satu kan. Mau ke kamar mandi kirain ada orang di situ. Terus ada yang jalan kirain bapak, udah ditengok pas ke kamar mandi itu hilang. Nah di situ kan jadi semua penghuni di rumah itu ada 6 orang, bapak, ibu, kakaknya teman gua sama istrinya, terus punya anak 2. Nah ternyata dari kejadian itu mulailah pada cerita kan bahwa semuanya juga pernah ngelihat hal-hal aneh juga. Si bapak ngelihat cewek yang pakai gaun, kalau si ibu sama istrinya itu pernah ngelihat cowok lah, berarti kayak bapak-bapak gitu, malah kakek-kakek gitu kan, dikiranya itu bapak kan, dirupain hampir kayak bapak. Dan ternyata kakaknya temen gua itu pernah ngelihat apa yang dilihat sama si bapak, cewek yang pakai gaun itu pernah, cuman bukan di kamar mandi, malah diem di teras pas pulang kerja. Ada cewek pakai gaun masuk ke dalam. Waktu itu nggak nyeritain kan, nah udah satu keluarga ngumpul, lalu udah cerita, oh pernah ngelihat ini, pernah ngelihat itu, udah. Dan ternyata kejadian hal-hal yang aneh itu bukan cuma itu doang, bukan cuma penampakan doang. Apa tuh? Ada pintu. Jadi di belakang itu kan dapur, ada kamar satu, sama gudang, kamar mandi gitu kan. Nah waktu itu malam-malam pernah, jadi si pintu itu kayak ada yang ngedobrak dari dalam, kayak gitu lah. Nah itu bukan cuma satu orang yang tahu, tapi semuanya tuh, bapak, ibu, kakaknya temen gue sama istrinya. Hampir setiap malam seperti itu. Dan kebesokannya dicek, pintu itu rusak, dalamnya rusak, udah kayak yang apa sih, kayak didobrak kayak gitu. Ada bekasnya dan itu hancur. Itu rumah itu baru 2 minggu. Nah udah kan cerita-cerita itu, nah gue udah ngerangkum semuanya. Sebelum gue diundang nih ke rumahnya kan kali aja lu ke sana bisa biar yang ngeganggu itu pada pergi dari rumah. Jujur gue pernah, kalau sombong ya, pernah kayak wah gampang urusan kayak gitu, gue bisa usirin, gue pindahin lah. Iya serius, gue pernah gampang masalah itu mah, gue pindahin nanti. Gue nanti datang ke rumah kalau cerita cuman penampakan doang, terus baru dari suara kayak gitu, gampang lah, gue pindahin nanti. Awalnya gue sempat sombong kayak gitu. Nah udah kan, nah suatu hari gue langsung datang sama temen gue ke Bekasi, ke rumah itu kan. Nah udah gue datang itu jam Bada Isa jam 7-an lah, jam 7 lewat gitu gue nyampe. Nah di situ kan ngumpul dulu tuh keluarganya. Yang diceritain sama temen gue itu, bapak ceritain soal dia ngelihat cewek yang pakai gaun, terus kakaknya temen gue ngelihat hal yang sama juga, cuman bedanya di depan tuh, di teras katanya, pas dia pulang kerja. Ibu sama istrinya kakak temen gue itu pernah melihat cowok kan, tapi di belakang, di dapur itu. Udah kan, jadi selang-seling ya bang, yang yang cewek ngelihat sosok cowok, yang cowok ngelihat sosok cewek. Itu berarti kan, ya kan ceweknya ada 2 nih, si ibu sama istrinya kakak temen gue itu. Dia ngeliatnya ya, penampakannya berarti penampakan kan, karena memang sekilas gitu kan, selang-seling itu yang cewek jadi ngeliatin yang cowok gitu kan. Nah ada hal yang paling
gue baru dengernya di malam itu pas datang, katanya masalahnya Kang, katanya anak gue yang kecil itu umurnya 6 bulan, 6 atau 7 bulan, pernah jalan sendiri. Bayi 6 bulan kan belum bisa ngapa-ngapain gitu kan, jalan udah kayak digendong kayak gitu, di apa sih, dituntun lah. iya kayak dituntun gitu, jadi jalan sendiri. Bayangin bayi 6 bulan emang udah jalan apa gitu kan. Itu pernah kejadian kayak gitu. Terus pernah katanya malam-malam pulang kerja juga gitu kan, malam-malam ya mungkin anaknya lagi bercanda sama ibunya nih, ketawa-ketawa gitu kan, ketawa-ketawa. Oh, baik kan biasa kalau bangun malam itu udah biasa. Itu udah kayak apa sih, bukan lagi ketawa-ketawa, udah kayak lagi komunikasi sama sesuatu, Lagi interaksi lah. iya kayak gitu. Anaknya yang bayi yang 6 bulan itu cewek, anaknya yang bayi itu. Nah punya anaknya kan 2 sama yang cowok tuh. Nah cowok itu umurnya 6 tahun lah, 6 atau 7 tahun. Nah pernah kejadian lagi apa katanya, ibu bapak pernah ngelihat ada anak kecil lari-larian. Itu juga kejadiannya malam gitu. Gak tahu jam berapanya, katanya malam. Pernah ngelihat si Ade belum tidur katanya. Kata bapak sama ibu dikira cucunya kan, ternyata cucunya itu ada di kamar udah tidur, ada yang lari-lari gitu kan. Pas gua ke situ, wah ini kok ada penampakan cewek yang pakai gaun, terus ada yang kakek-kakek gitu kan, kayak nyerupain bapak katanya. Wah buset, lawan gua banyak juga nih gitu kan. Gua awalnya sombong, gua udah datang ke tempat itu, gua wah ini bukan lawan gua nih, kata gua gitu kan. Tapi kan yang namanya gua jaga image kan, wah bisa gitu kan. Dan malamnya gua udah niat kan, dalam artian gua mau coba ikhtiarin, gua mau beresin di malam itu juga gitu kan. Gua mau pindahin nih gitu, gua pindahin. Nah udah ngobrol gitu soal kejadian-kejadian aneh. Terus baru jam 8-an lah, lagi masih ngobrol kan. Sebenarnya pernah cerita Kang, waktu itu setiap malam itu atap rumahnya itu udah kayak apa ya, jalan-jalan kayak gitu lah. Kalau suara kucing mungkin ya segitu doang, ini udah kayak bolak-balik gitu, tapi suaranya itu langkah kaki, tapi di atap gitu kan. Itu jam 8 itu gua sampai kalau apa ya, deg-degan juga. Apa yang diceritain tuh gua ya semuanya gitu kan, kejadian malam itu juga. Jalan udah kayak orang jalan sih, itu kan atap kedengeran kan langkah-langkahnya kayak gitu. Malam itu juga, wah kata gua ini lumayan horor juga di rumah. Awalnya kan gua gak tahu nih apa sih penyebabnya, kenapa ada penampakan kayak gitu, terus ada langkah kaki di atap kayak itu kan. Pertamanya gue gak tahu tuh masalahnya apa, sampai teman gue kapan cerita ke gue kan, Kang sampai rak piring itu kayak digoyang-goyang. Terus pintu gudang itu bukan lagi dimainin, tapi ditutupnya itu, dibuka tutupnya itu kenceng banget, kayak gitu kan. Nah yang abis dari cerita itu oke kata gue, gue mulai dari sekarang gue mau coba gue tangkap gue kali aja gue bisa pindahin. Gue simpan botol di berbagai sudut rumah, termasuk di dalam, di luar gue pakai botol gitu kan. Ada medianya, siapa tahu itu masuk dan gue nanti pindahin. Itu dia, gue awalnya agak sombong gue awalnya. Pada kenyataannya nggak bisa. Apa yang diceritain bapak ibu sama ininya kejadian malam itu juga gue ngelihat langsung, Saksikan langsung gitu. Gue kayak apa ya, kayak ditunjukin
ini gua nih gitu kan, yang mungkin mereka akhirnya ini orang songong juga nih gua tunjukin kan. Jujur itu pintu tuh kayak gitu kan, terus tempat lemari piring itu goyangnya bukan kayak gempa kan lama ya, tapi itu lemari piring doang. Wah udah nih gua mau di situ kan, gua mau oke lah, gua mau cek coba botol gua ini. Lu tahu semua botol yang gua simpan yang tadinya buat narik makhluk kayak itu hancur semuanya. Wah, Hancur, itu ekstrim juga ya bang. hancur di situ. Wah gua salah lawan nih kata gua gitu kan. Itu di malam pertama gua apa ya, bener-bener gua pengen kalau pengen nyerah sebenarnya. Gua udah takut, yang tadinya gua jadi pengen nyerah duluan. Terus yang diceritain anaknya yang bayi itu jalan, gue ngeliatin sendiri. Gue cek semua botol udah pecah. Terus malamnya kan gue bilang ke teman gue ini bisa sampai subuh. Lu kalau mau tidur aja lah gitu kan. Nah gue di ruang tamu kan, di situ pas di ruang tamunya itu temen gue kan tidur loh. Ada pintu kamar anaknya itu kebuka. Itu bayi, gue ngeliat sendiri jalan, bener udah kayak dituntun aja. Matanya ketutup, jalan sendiri. Temen gue kan tidur, dia sebelum bangun kayak gini kan, dia matanya melek gitu kan. Kang, susu lu masih ada gak Kang? Kang, rokok lu masih ada gak? Kata gue ada. Nah temen gue kan bangun, pas dia lihat keponakannya gitu kan, keponakannya jalan sendiri. Dia sampai, Kang gue gimana? Ya dia bayi jalan sendiri gitu kan. Nah gue gimana? Gue gendong aja kan. Dan matanya jangan ganggu anak kecil lah. Oke, lu misalkan mau ngerusak benda, lu punya kesal, lu punya kalau lu marah, kalau lu benci sama penghuni yang ada di sini, oke lah, tapi jangan sama anak kecil kayak gitu kan. Gua karena gangguannya juga udah kelewat ekstrim lah, sampai harus ke anak kecil yang masih 6 bulan gitu. Di situ kan gua gendong kan anak kecil. Gua bisa gendong karena gua juga punya keponakan yang masih kecil gitu kan. Gua gendong, gua masuk kamar. Wah, untuk malam ini jujur gua kalau nyerah lah. Soalnya apa? Bener-bener lah, cewek yang pakai gaun gua ngeliat itu kayak nampakin semuanya. Ya mungkin mereka itu kan iblis itu, jin itu kan pendendam ya. Gua mau tahu mungkin lu kayak gimana. Pas gua ada di tempat, pada nunjukin semua ke gua, termasuk pintu, cewek yang pakai gaun kayak gitu kan. Tapi kalau buat sosok yang nuntun anaknya itu sendiri, sosok apa bang? Gua gak ngelihat. Dalam artian bentuknya, kalau bentuknya ada, cuman mukanya ini udah ketutup rambut itu. Gua gak tahu itu cewek atau cowok, soalnya ini banget gitu kan, rambutnya tuh panjang banget, cuman kayak nuntun kayak gitu. Kayak gua gendong, gua masuk ke kamar. Nah dari situ kan gue ke belakang, ke gudang, kayak ada yang narik gitu. Oh ternyata ini permasalahannya itu ada di sana gitu, di gudang. Ya gue ke gudang. Kenapa gue ke gudang? Karena itu dia, gue lihat pas gue masukin ke kamar itu kan, bayi yang gue gendong, gue masukin ke kamar, ada cewek yang pakai gaun itu kayak kayak ngajakin, ikutlah, kayak ikut sama gua gitu kan. Ya gua ikutin dia jalan kan ke belakang, ke gudang, di dapur itu. Nah hilang tuh kan, cewek yang pakai gaun itu hilang.
lu tahu pintu ya kayak gitu lagi. Dek, dek. Temen gua di ruang tamu ya, kang kayak gitu kan. Di gudang itu lu tahu pintu kebuka itu ada apa yang diceritain tuh, gua ngelihat langsung. Di situ ada cewek yang pakai gaun, ada kayak apa ya, cowok kayak dibilangnya kayak mirip bapak kan. Terus ada anak kecil di situ kan. Nah mereka tuh ngumpulnya di situ, di gudang itu, di gudang itu. Gue datang ke sini itu, gue minta mereka untuk jangan ngeganggu. Terus kalau mau pindah bersedia gue pindahin gitu. Gue cariin tempat yang mereka mintanya mau tempat yang kayak gimana sih, gue cariin gitu. Yang penting mereka pindah terus gak ngeganggu lagi. Mereka nolak, nggak mau. Malah tuh mereka tuh maunya kayak, ini tempat gue, dari dulu gue di sini. Gue ngeganggu karena lu udah ngeganggu gue. Malah mereka tuh nganggapnya keluarganya teman gue ini ngeganggu mereka kayak gitu. Terus mereka tuh maunya rumah ini dihancurin, pengen kayak dulu sebelum dibangun rumah. Serius di situ gue kayak kehilangan akal, dalam artian mereka tuh gak bisa nerima apa yang gua tawarkan. Mereka tuh nggak mau, malah mereka kayak ngancem gitu kan, udah jangan pada di sini lah, kayak gitu kan. Dari situ ya gue nggak bisa apa-apa dong. Semua botol yang gue siapin juga pada hancur. Gue udah gak bisa ngapa-ngapain ya. Gue balik, gue ke temen gue ceritain kayak gini, gue mentok nih, gue butuh waktu buat ngeberesin masalah ini. Dan waktu gue ngobrol sama temen gue itu seperti biasa lah, pintu masih duk, duk, duk. Kayak gitu kan. Gue bilang ke temen gue, untuk besok gue mau mungkin gue masih ikhtiarin untuk cari jalan keluarnya, cuman gue minta pindah dulu lah dari rumah ini. Jangan dulu ada yang nempatin sebelum ini clear, sebelum ini bersih. Jadi jangan dulu ada di sini. Ya, dikosongin dulu. Karena resiko juga kan, iya, apalagi anak kecil tadi. Itu dia yang gue khawatirin, itu kan bukan orang yang udah dewasa, bukan bapak ibu, bukannya kakaknya temen gue, bukan istrinya. Ini lebih ke anak kecil kok. Sampai anak kecil digangguin seperti itu kan. Nah makanya gue minta, kalau lu percaya gue bisa ngeberesin masalah ini, tolong ikuti gue, pindah dulu. Terus dia teman gue tanya kan, emang mintanya apa? Mintanya ini rumah dirubuhin. Ah yang bener kan, kan ini rumah baru jadi. Nah itu dia, ini masalah yang lumayan serius, karena gue gak bisa kasih kepastian ini bisa berakhir cepat. Nunggu mereka melemah kan nggak mungkin juga. Mereka udah ngerasa kalau tanah ini bukan rumahnya sih, tanah ini tuh udah punya mereka, iya, tempat mereka. Ya di situ kan gue minta kalau lu masih percaya ya udah ikutin kata gue, bawa dulu lah, jangan di sini. Terus terus gimana Kang? Ya udah malam berikutnya, besok malam lah. Kalau sekarang gue gak ada persiapan, kata gue gitu kan, gak ada persiapan lebih. Nah besokannya kan paginya ngobrol lah, ada bapak, ada ibu, ada kakaknya temen gue, ada istrinya gitu. Nah gue omongin, gue ceritain kalau memang ada masalah di sini. Terus gue minta kalau mau selesai nih, kalau rumah mau tenang gitu kan, gak ada gangguan lagi, gue minta mereka jangan dulu ada di rumah ini. Nanya kan, emang berapa malam Kang? Gue di situ nggak bisa mastiin. Nggak bisa mastiin, gue nggak tahu ini caranya kayak gimana nih biar mereka nggak gangguin gitu. Kalau bisa, syukur-syukur gue bisa ajak kerjasama buat lu pindah lah gitu kan, pindah lah, jangan ganggu lah, kayak gitu kan. Ya udah mereka setuju tuh.
Nah malam keduanya ya gue sebelum di ngapa-ngapain itu ya, gue ke seseorang dulu, gue minta bantuan dia. Kalau malam gue ada hajat nih, ada rumah, gue ceritain kan duduk permasalahannya. Terus katanya nanya kan, permasalahannya udah tahu kenapa mereka mengganggu kayak gitu. Gue bilang ini mereka ini ngerasa kalau tanah itu tempat mereka, rumah ini nggak boleh ada di situ. Oh ya udah, itu kan coba selesai kayak gini kan. Ya udah di malam kedua ya seperti itu kejadian, lemari piring yang diacak-acak kayak gitulah, udah kayak digoyang-goyang, terus di atap ada yang jalan, dan mereka tuh semakin berani nampakin diri itu, semakin berani, malah lebih gila dari sebelumnya gitu kan. Dan adanya gue gak tahu, gue mungkin mereka lebih keganggu lagi apa gimana. Dan di malam kedua kan gue bertiga tuh, temen gue sama kakaknya ada di situ nyaksiin. Dalam artian ada, gue lihatnya apa jalan keluarnya gitu kan, itu bisa dipindahkan si makhluk-makhluk itu, atau terpaksa rumah emang harus dihancurin gitu kan, dihancurin lagi jadi tanah lagi gitu kan. Ya udah tuh di malam kedua itu udah ramenya tuh udah kayak di pasar. Suara-suara apa kayak misalkan tangisan kayak gitu nggak ada, itu lebih ke benda malah, lebih ke benda. Ya udah segala macem lah, gedor-gedor kaca, lemari piring, pintu udah gak aneh lah gitu kan. Nah sampai kan gua nemuin makhluk yang bener-bener penghuni di situ. Gua ngasih tawaran lah, kalau tawaran ini gimana sih, biar kalian gak ngeganggu kan, ini rumah baru dibangun nih gitu kan, masa diratain lagi. Gue mintanya oke lah, kalau nggak mau pindah gak mau pindah terserah, tapi jangan ngeganggu. Apa nih yang bisa gue lakuin gitu kan, biar mereka gak ganggu. Nah di situ mereka mintanya kan itu di gudang ya, di gudang sama ada di belakang itu ada kayak kamar yang tadinya itu buat pembantu. Itu ada kamar, ukurannya itu lebarnya 3 meter, lumayan panjang. Itu minta diratain. Oke, kami gak bakalan ganggu asal tempat kami jangan dibangun gitu. Mereka pengennya tanah lagi. Ya udah kan, gue bilang ke kakaknya teman gue, oh mereka udah gak mau ganggu lagi nih, gak bakalan ganggu lagi, cuman syaratnya rumah dibongkar, yang gudang itu dibongkar. Udah kan deal-dealan kayak gitu lah, kita ikutin kan. Terus dia mintanya itu disempurnakan, dirapihkan. Gue awalnya kan nggak tahu dirapihkan apanya gitu kan. Gue tahu waktu di situ gue taunya ini gudang gak boleh ada atapnya gitu, pokoknya harus tanah. Itu kan udah ditembok tuh. Kebesokannya lah ya langsung lah kita bongkar gitu kan. Terus si temboknya udah jadi tanah lagi, dibongkar lah semuanya. Dan di situ kan minta dirapihin kan, minta disempurnakan. Gue pikir apa gitu kan, ternyata di gudang itu pas digali itu ada kerangka di tepat di gudang itu. Iya, ternyata di gudang itu di tanahnya tuh dalam lah, ada sekitar, kayaknya itu udah lama banget kuburannya tuh, bukan kuburan, jadi ada jenazah yang mungkin dikubur di situ. Dan kayaknya dulunya itu ditumpuk, bukan kuburan, kayak bertumpuk gitu. Dan setelah dicari tahu ternyata itu korban
pembunuhan. Sekeluarga, satu keluarga, dan dikuburkan. Jadi itu bukan kuburan umum, bukan pemakaman umum, bukan. Tapi kayak itu mereka itu korban pembunuhan terus ditumpuk ditadam di satu lubang iya, itu. bertumpuk gitu kan. Nah di situ udah sekalian aja kan, dan mereka kan mintanya disempurnakan gitu. Kita jejerin tuh tengkoraknya kan, itu ada empat. Jadi kita rapihin aja tuh kan, ada empat, kepalanya ada empat gitu kan, berarti dulu berarti ada empat. Kita jejerin tuh. Jadi dari gudang sampai yang dapur itu kita bongkar, jadiin tanah, terus dibongkar lagi tanahnya, itu ada 4 kerangka, kita rapihin. Karena mereka permintaannya nggak mau dipindahin, udah di situ aja, cuman minta dirapihin gitu kan. Ya udah kita kubur lagi kayak gitu. Ya kita silent aja gitu. Mungkin kalau diangkat ke media bisa viral atau gimana, cuman memang dari pihak keluarga pengen diselesain tanpa harus media lah gimana. Dan setelah itu dirapihin, ya alhamdulillah kesepakatan sama sekretari itu udah tercapai lah gitu kan. Mereka gak bakalan ganggu, yang penting gudang itu dibongkar, ya kita bongkar. Jadi rumah itu kan tadinya segi 4 kan, segi 4 itu dibongkar si gudangnya, terus ada kamar tuh di gudang, di dekat gudang itu ada kamar, udah dihancurin jadi tanah. Itu padahal udah ditembok gitu kan, udah ada keramiknya, udah di tembok. Dan itu dia jadi tanah lagi, tapi dengan kita dihias lah, kita dikasih batasan gitu, dikasih biar jangan keinjek atau gimana kayak gitu. Terus ya gitulah sampai sekarang, ya alhamdulillah nggak ada lagi sih, nggak ada gangguan kayak gitu. Tiap malam Jumat ya seperti itulah, di rumahnya hadiah manakim seperti itu ya. Alhamdulillah nggak ada gangguan lagi sih, itu doang. Bisa dibilang setelah permintaannya diturutin, ya udah mulai bisa hidup berdampingan lah. Ya berdampingan. Ya itu dia kan yang repotnya, dia requestnya mintanya kan si rumah dirubuhin semua kan. itu baru rumah baru, jadi bayangin kan berapa uang yang keluar kan ngebangun. Gue dengar kan hampir 600 kan. Itu baru 1 bulan, itu 1 bulanan, ditempatinnya baru 2 minggu. Bang Arya, terima kasih sudah mau hadir dan mau bercerita kepada sobat kita berdampingan. Sama-sama. Dan buat kalian semua, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan like dan komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk nantikan video-video dari kita berdampingan selanjutnya. Sekian dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.